Shalom, saudaraku. Puji Tuhan ya. Sehat-sehat, sukacita. Ya. Saya mau lanjut. Anda yang tidak datang Minggu, tidak datang Kamis, bisa buka di YouTube. Ya, yang Minggu sudah tayang, yang Kamis belum, mungkin 1-2 hari lagi. Tapi secara sekilas nanti juga akan ada yang akan dibahas gitu ya. Nah, itu kita yang lalu bahas tentang evergreen, bagaimana pohon zaitun itu daunnya bisa tetap eksis, subur, segar, normal. Sekalipun berapa lama direndam air? 1 tahun 10 hari. 1 tahun 10 hari itu berbicara mengenai di segala musim. Kita hidup di 2 musim, berarti musim panas dan musim penghujan. Di negara barat 4 musim. Jadi kalau sudah lebih dari 1 tahun, itu artinya sudah mengalami 4 musim. Bagaimana daun sait itu bisa tetap segar walau mengalami segala situasi. Ya. Di yang kedua kemarin kita bahas bagaimana caranya bisa tetap segar. Ada persediaan. Ya, harus ada persediaan. Tidak seperti limadara bodoh yang tidak punya serep. Bravo ya. Bukan ngajarin anak-anak yang pacaran untuk punya pacar serep loh ya. Enggak loh gitu ya. Nanti punya pacar katanya suruh pacar serep gitu. Enggak boleh ya gitu. Harus punya serep, harus punya persediaan. Kalau Anda dengar, habis ini pangan kosong, semua kosong gitu ya. Musim lagi tidak aman. Saya yakin setiap ibu rumah tangga itu pasti bergegas pergi baik ke pasar, ke supermarket untuk borong barang ditaruh di rumah. Paling enggak ada supermil lah, luwe ono sing dipangan gitu saudaraku ya. Itu persediaan. Saya bahas soal bagaimana bagaimana Yusuf berada di Mesir bisa jadi berkat karena dia mempertahankan persediaan. Nah, sekarang kita lihat kalau kita ini paling persediaan pangan yang paling dibingungkan. Tapi untuk orang Israel, untuk anak Tuhan, bukan cuma persediaan pangan, saudaraku. Ada 3 bahan pokok yang harus dipersiapkan persediaannya. Itu untuk eksistensi kehidupan bangsa. 2 Tawarik 11 ayat 5 dan ayat 11. 2 Tawarik 11 ayat 5 dan 11. Ya. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ayat yang ke-11. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur. Ya. Rehabeam ini anaknya Salomo, saudaraku ya. Setelah pecah kongsi, 10 suku ikut Yerobeam, 2 suku ikut Rehabeam. Dia mau perang sama Yerobeam, tapi Tuhan bilang memang sudah ketetapan Tuhan untuk dipecah itu, saudaraku ya. Jadi tidak boleh ngejar. Lalu dia kebagian 2 suku Yehuda dan suku Benyamin. Suku Yehuda dan suku Benyamin. Lalu di sini dikatakan dia tinggal di ibu kotanya tetap Yerusalem. Kalau Yerobeam ibu kotanya pindah ke Samaria, Rehabeam ini tetap ibu kota yang dibangun oleh Daud kakeknya sampai Salomo dan sampai ke Rehabeam, ditinggali oleh Rehabeam di Yerusalem. Ya, ini prolog untuk Anda tahu. Nanti cerita-cerita enggak tahu
juntrungnya repot saudaraku ya. Nah, setelah dia tinggal di Yerusalem, dia memperkokoh kota-kota yang berkubu di Yehuda. Jadi tempat dua suku ini tinggal yang diserahkan Tuhan dalam tangan kepemimpinannya, dia perkuat dengan kubu-kubu pertahanan. Lah, kubu pertahanan ini memperkuat apa? Ayat yang ke-11 di situ dituliskan, salah satunya adalah memperkokoh kota-kota kubu itu dengan menempatkan di situ kepala pasukan berjaga tentang keamanannya. Dan bukan cuma penjaga keamanan kepala pasukan itu, tapi kepala pasukan itu juga menjagai persediaan makanan, minyak, dan anggur. Jadi 3 bahan pokok yang dijagai persediaannya adalah apa? Makanan, minyak, dan anggur. Makanan untuk kelangsungan hidup, minyak juga, saudaraku. Tanpa minyak, rumah Allah tidak bisa menyala. Anda akan hidup dalam gelap gulita. Dan bukan hanya itu, tanpa minyak, tidak ada orang-orang pilihan Tuhan yang bisa ditahbiskan. Karena pentahbisan hanya dengan minyak urapan. Yang ketiga adalah anggur. Saya minggu ini mungkin bahas yang ketiga dulu. Nanti kapan saya tugas saya akan bahas tentang minyak zaitunnya. Minyak ya. Nanti berikut baru makanan. Nah, jadi hari ini kita akan lihat tentang persediaan anggur. Apa sih itu persediaan anggur? Saya tidak ajak Anda baca selanjutnya ayat 12 sampai 17. Di situ persediaan itu diadakan setelah kepala pasukan menunjuk juga nama orang-orang tertentu untuk jagai minyaknya, untuk jagai apa, untuk jagai apa lagi. Itu persis apa yang dilakukan Daud di 1 Tawarikh minggu lalu sempat saya sebut ya. Kita lihat persediaan anggur. Olah opo sih anggur, gak mangan anggur lah ora apa-apa to ya. Ya toh, Anda musim anggur, ndak musim anggur, ya hidup. Ndak ada itu jadi syarat untuk hidup. Kalau pas anggur murah beli ya boleh. Anggur mahal ndak makan anggur ndak apa-apa gitu sah buat kita. Tapi mari kita lihat apa yang dituliskan Alkitab. Ingat sebuah cerita dalam Hakim-Hakim Fatsal 9. Hakim-Hakim Fatsal 9 ayat 12 dan 13. Hakim-Hakim ayat 9 ayat 12. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Ya, sekali waktu pohon itu cari raja, pohon di hutan cari raja. Ini sindiran Tuhan pada saat anaknya Gideon mau jadi raja atas seluruh Israel ya. Saya tidak cerita ini panjang, tapi satu cerita pohon ini cari raja untuk satu area hutan pepohonan. Datang kepada pohon zaitun, datang kepada pohon ara, datang kepada pohon anggur. Semua tidak ada yang mau jadi raja atas pohon-pohon di hutan. Lalu datang kepada semak duri. Wah, begitu datang ke semak duri ngomong, ngomongmu sungguhan tak aku jadi no raja. Gitu saudaraku. Ditandangi sama semak duri. Dia betul-betul jadi raja. Tapi kenapa ini yang namanya anggur ndak mau? Katanya, jawab pohon anggur itu kepada yang menanyai, masakan aku meninggalkan air anggurku? Dia punya hasil,
punya makna. Hidupnya anggur itu punya makna. Apa maknanya? Memberikan air anggur. Dan air anggur ini ternyata menyukakan hati Allah dan manusia. Anggur punya hasil, punya makna daripada kehidupan pohon anggur ini. Karena dia punya buah dan buahnya kalau diperas keluar air anggur. Air anggurnya ini menyenangkan hati manusia, hati Allah dan hati manusia. Artinya anggur ini diperkenan hidupnya oleh Allah dan juga memperkenan sesamanya. Amin. Diperkenan dan memperkenan sesamanya. Ada sesuatu, dia bisa jadi berkat bagi sesama. Anda lo ketemu teman lama lalu datang, wah ceritanya banyak berkat. Saya dulu tidak bertobat. Wah aku dulu nuakal gini-gini. Setelah aku bertobat, aku ini jadi baik loh. Aku ini, wah banyak hal saudaraku. Dan banyak berkat yang lain. Saya dulu kecil punya om yang dagang beras saudaraku ya, dari Tulungagung ke Surabaya. Saya sama mama saya tidak boleh pegang duit. Tidak pernah dipegangi duit. Kamu pengen jajan, beli, panggil mama yang bayar. Tongpes, saudara, aku tahu kantongnya kempes, gak tahu nyekel duit. Nah kalau om saya ini datang dari Tulungagung ke Surabaya, dia selalu kirim beras. Setelah kirim beras, dia dapat tagihan. Wah tagihannya duitnya sak karung, saudaraku ya. Wah, masuk dia om itu datang bawa karung, semua ponaan sudah tahu, sudah senyum-senyum, saudaraku ya. Kenapa? Karena sebentar lagi bawa tikar atau plastiknya tempat tidur yang 2x2 itu plastiknya dibeber. Wah duitnya disok, Anda tahu ya. Duitnya disuntek, dikeluarkan di tempat tidur. Berarti tempat tidur sak gunung gitu saudara ya duitnya. Terus ponaan ini dipanggil, ayo bukan cuma ngitung, pisahkan yang berapaan. Wow, loh, gak tau nyekel duit saudaraku, bisa kepiur loh, moto betul lah ya. Wah semua rame, ada berapa ponaan, 4-5 ponaan, toto duit. Setelah noto duit, digendeli, dihitung. Lah, yang ada ganjilannya itu, saudaraku ya, kalau sekarang 100.000 10 baru 1 juta digepit. Kalau ada 6 enggak bisa digepit toh. Nah, semua yang ganjil-ganjilannya itu dumno ponaan sa. Wah, dumno. Yang enggak tahu nyekel duit iki senenge gak karuan, saudara. Punya makna toh kedatangannya om saya ini ke Surabaya. Sangat bermakna bagi keponaan-keponaan terutama yang tidak pernah pegang duit. Pohon anggur bermakna, kayak itu loh ceritanya. Nyeneng norek omku tekorek, waduh untuk duit lagi gitu. Bagi Tuhan lebih lagi ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena anggur ini tidak membiarkan buahnya tetap utuh. Tapi dia rela dijepit sampai keluar jadi air supaya menyenangkan hati Tuhan. Nggak egois, kalau ketemu konco egois nemen. Pinggirno ya iku pinggirno gitu saudaraku ya, nyesei. Anda tahu anggur? Anda seperti buah anggur, pohon anggur? Tanda tanya. Diisi sama hatinya sendiri. Suara hati mengisi gitu saudaraku ya. Lalu itu anggur. Jadi dapat perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan juga jadi berkat buat sesama. Amin. Amin. Makanya dia disuruh ninggalkan ngurus buahnya, terus melayang-layang ngurusi. Kakek urusan yo katanya gitu saudaraku ya. Lalu baca lagi Yohanes pasal 2
ayat 2 dan ayat 3. Yohanes 2 ayat 2 dan 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, mereka kehabisan anggur. Lalu cerita ini tidak usah dibaca kabeh, tidak nutut nanti, tapi saya yakin Anda tahu ceritanya. Akhirnya buyung-buyung kosong itu ibunya Yesus pesan sama pelayan-pelayan di situ. Apa saja yang dikatakannya, kamu harus taat ya, jalankan. Wes masih masuk akal, gak masuk akal, apa saja yang diomong sama rabiku ini harus dituruti. Benar, saudara. Setelah dilihat memang kehabisan anggur, Tuhan Yesus ngomong sama pelayannya, bawa air sumur, dituang di buyung-buyung kosong. Wah, dituang. Batine kira-kira ya yang kerja itu batine iki wong waras apa ora ya gitu. Wah, air sumur kok disuruh tuang di dalam buyungnya anggur. Tapi singkat cerita, ternyata setelah dipenuhi semua, kalau itu tidak dipenuhi semua, tidak jadi, saudaraku. Ketaatan itu harus tuntas, ya. Ketaatan itu harus tuntas. Kalau taat tidak tuntas, setengah-setengah, lek gak kedaden ojo salah, gitu ya. Ojo nyalano siapa-siapa, dituang, dipenuhi semua. Ketika sudah penuh semua, baru Yesus bilang, cedok itu, bawa ke kepala resepsi. Cedok. Ini dredeg loh yang bawa. Dredeg tak kira-kira bawa air sumur dicedok disuruh kepala resepsi ngicipi. Iso dihukum, saudara. Tapi memang taat iman itu riskan. Penuh resiko. Tapi harus dijalankan. Anda harus berani take risk, ambil resiko untuk melakukan iman. Amin. Ya. Bawa, dicedok, dibawa. Apa yang terjadi? Kok lebih enak dari yang tadi. Kepala resepsi ini datang kepada tuan rumah. Kamu nakalan. Orang lain itu kasih yang baik dulu. Baru kalau sudah habis yang baik, yang tambah-tambahan itu yang kurang baik. Ini kamu tadi kasih yang itu. Sekarang jauh lebih baik. Secara manusia itu yang pertama itu pasti lebih manis. Kalau sudah belakangan itu manisnya jadi sepo, saudaraku ya. Tapi bagi Tuhan yang sepo, yang air sumur itu tadi bisa jadi lebih manis daripada yang pertama. Itu ya. Cerita ini Anda sudah tahu di ayat yang ke-10, tolong sebentar. Yohanes 2 ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, dan engkau mengeluarkan anggur yang baik itu setelah habis semua, katanya gitu. Ya, saya mau memberikan ulasan sedikit, saudaraku. Pesta di Kana, mujizat di Kana ini adalah ayat yang ke-11. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di bumi. Jadi yang pertama kali harus dikerjakan, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan adalah dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Karena pernikahan itu pada manusia manis di mulut, manis di awal. Kalau sudah podo tuone, apa omongnya? Tambah tua, tambah cerewet. Tambah tua, tambah angel diomongi. Itu yang setia loh, saudara. Itu sudah yang setia. Yang tidak setia, istri masa tua. Bukan istri masa muda, itu lebih nemen lagi, saudaraku ya. Jadi
Anda harus tahu, yang butuh dijamah oleh Tuhan pertama kali adalah keluarga. Karena keluarga adalah persekutuan manusia yang dibentuk oleh Tuhan pertama kali dicipta. Ada Adam, dikasih Hawa, diberkati, dikasih anak-anak. Dan yang pertama kali dirusak oleh iblis melalui ular tua adalah pernikahan dan keluarga. Iblis merusak Hawa. Hawa makan buah larangan dan bukan Hawa sendiri, tapi Hawa bawa Adam ikut makan. Persekutuan dengan sesama itu dirusak, otomatis persekutuan dengan Tuhan juga jadi rusak. Rusak, saudaraku, semua jadi rusak. Dan yang pertama kali dilakukan oleh Adam adalah ketika Tuhan tanya, apa? Di mana kamu Adam? Jawabnya adalah, ini istri yang mbok kasih ke aku ini loh. Katanya tulang rusukku, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia merusak aku, dia ngajak aku ngelanggar. Ada kalanya, saudaraku, waktu Abraham sewot. Kapan Abraham sewot? Ada yang tahu? Abraham pernah sewot. Sabar loh Abraham itu ya. Tapi pernah sewot. Kapan? Ketika Sarah istrinya bilang, anakmu ini besok usir. Wih, saudaraku, teng gitu kepalanya Abraham itu. Marah. Tapi malam Tuhan bilang, apa yang dikatakan Sarah itu betul adanya. Turuti dia. Wah, isu-isu dibawakan anggur, dibawakan bekal, lalu Ismail kesayangannya, anak pertamanya itu saudaraku ya, digendongno ke Hagar dan bilang, pergi jauh kamu. Diusir. Ada kalanya memang nurut istri, karena istri ini penolong, ngingatkan. Kalau enggak diperhatikan, enggak didengar istri ini, kita bisa kebablasan. Bapak-bapak, suami-suami bisa kebablasan. Kebablasan apa? Lupa kontrol. Kontrol apa? Kontrol firman Tuhan dan perintah Tuhan, kebenaran dan kehendak Tuhan. Lupa. Harus didengar. Tapi bapak-bapak, suami-suami juga harus punya, awasi dirimu sendiri. Awasi ajaranmu. 1 Timotius 4. Supaya apa? Kemajuanmu itu nyata. Kalau engkau enggak punya mengawasi diri sendiri, enggak ngawasi ajaran firman yang ada dalam hidupmu, engkau enggak bisa tahu kapan harus nurut, kapan enggak. Kapan harus dengar, kapan enggak. Gitu, Adam makan buah larangan itu. Dan setelah makan buah larangan itu, apa yang dilakukan? Adam bilang, ya ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Yang diselana sapa, Saudara? Sing ngekei. Yang kau berikan kepadaku itu kalau penekanannya ditekankan, yang kau berikan kepadaku itu merusak aku, mengajak aku untuk melakukan pelanggaran. Padahal Amsal ya Pasal 18 ayat 22, enggak usah baca, kalau baca semua pokoknya boleh ditampilkan ya. Siapa yang dapat istri itu sebetulnya adalah dapat sesuatu yang baik dan ia dikenan oleh Tuhan. Kalau Adam ini tidak dikenan Tuhan, tidak diberi yang baik. Kalau tidak diberi yang baik, tidak dapat berkat yang baik,
Tidak dapat istri. Karena Tuhan tahu Adam butuh teman. Tuhan mau berbuat baik bagi Adam. Diberikanlah Hawa. Tapi ternyata sesat. Gitu saudaraku, menyesatkan. Ya, menyesatkan. Dan saya balik ke ayat tadi. Apa yang terjadi? Pernikahan pertama yang dibentuk Tuhan sendiri. Seperti persekutuan pertama di perjanjian baru. Yang dibentuk Tuhan itu apa? Saya tanya, Anda bisa jawab enggak? Persekutuan pertama yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Ada yang tahu? Hubungan guru dan murid. 12 murid yang dipilih Tuhan sendiri yang milih, betul? 12 murid itu pilihan Tuhan sendiri. Dirusak enggak sama iblis? Dirusak sama iblis dengan datangnya duit. Duit ditunjukkan kepada Yudas Iskariot, matanya juga kepiur-kepiur, saudaraku ya. Karena matanya kepiur-kepiur, dia lupa, lalu dia mengkhianati gurunya dan menjual gurunya dengan 30 keping perak. Persekutuan pertama perjanjian lama awal ciptaan adalah keluarga, adalah rumah tangga, suami istri yang diberkati oleh Tuhan dengan anak-anak. Dirusak oleh iblis. Dan persekutuan kedua, mempelai laki-laki surga dan calon mempelai perempuannya. Murid-murid membawa berita sukacita kepada seluruh dunia dan menjadikan gereja Tuhan sidang mempelai perempuan Kristus. Jadi bayang-bayang daripada mempelai pertama ke mempelai kedua, yaitu sama-sama mempelai sidang mempelai Tuhan. Itu adalah keluarga yang mempelainya dibentuk oleh Tuhan. Dirusak sama setan. Ngenes saudaraku ya. Kalau jadi Tuhan itu misalnya tidak bisa berbuat apa-apa, punya rencana segala, ngenes, entek semuanya. Tapi untung Tuhan kita itu luar biasa. Dia maha kasih, dia tidak membiarkan rencananya gagal. Rencananya atas manusia, manusia yang dicipta, manusia yang dibentuk, keluarga-keluarga yang dibentuk. Dan rencana Tuhan atas sidang jemaat, gereja Tuhan, sidang mempelai Tuhan di akhir zaman yang kelak akan dipertemukan dengan kekasih surgawi. Itu tidak dibiarkan rusak. Amin. Tidak dibiarkan rusak. Itu sebabnya ada mujizat pertama. Begitu Yesus turun ke dalam dunia, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah air jadi anggur di Kana. Jangan membiarkan rumah tangga keluargamu rusak. Jangan. Ya. Jangan dibiarkan rumah tangga keluarga rusak. Karena begitu rumah tangga adalah himpunan terkecil dalam masyarakat. Betul? Kalau sak kampung ada satu RT, itu Pak Narto itu RT. Kalau warganya semua itu misalnya terdiri dari 50 kakak gitu. Kakak ini saben dino gegeran, mumet RT ini. Iya toh? Kalau kakak 50 kakak ini ternyata bukan kakak utuh semua. Ini istri pertama, kedua, ketiga, keempat, sak kampung istri ke-70 gitu. Waduh. Sabenari istri ke-70 ngelabrak istri pertama, istri kedua ngelabrak istri kelima. Terus masyarakatnya jadi gimana kira-kira? Rusak. Masyarakat rusak, gereja juga rusak. Anak-anak yang dibentuk dari keluarga yang tidak utuh, itu seringkali luka batinnya. Luka
luka batin. Tidak usah jauh, keluarga tidak utuh. Seorang anak lalu diberikan kepada keluarganya, tantenya misalnya. Wah, anak ini besok gedenya ngomong apa? Aku tidak dicintai mama, mbak papa loh. Itu sebabnya aku dikekno tante sama loh. Ada banyak luka, dan luka ini bawa dampak besar pada karakter anak, pada sikap dan respon. Itu sebabnya Tuhan sangat menjagai keluarga ini. Yang sudah cair, yang sudah jadi seperti air sumur, itu bisa diubahkan dengan kuasa firman-Nya. Kuasa ketaatan dan kuasa firman mengubahkan air sumur jadi air anggur yang lebih manis daripada yang pertama. Amin. Yang penting apa? Dengar, taat. Dengar, menghargai firman, dan taat. Amin. Jadi anak-anak, jangan khawatir. Kalau engkau adalah anak dari buah nikah yang sudah terpecah belah, bukan ngurui Anda yang nikah jadi pecah belah, gak wurung anakku ditolong Tuhan. Bukan, saudaraku ya. Tapi bagian Anda harus Anda kerjakan dengan sangat baik. Lalu Anda pasti ditolong oleh Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan dari yang hancur lebur, dari yang sudah berkeping-keping. Dari air sumur itu bisa jadi air anggur yang lebih manis daripada anggur yang pertama. Kita baca Mazmur 128 yang ini kita baca aja. 128 ayat yang ayat pertama. 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya, saudaraku, berbahagialah orang laki-laki kepala rumah tangga, kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Dia akan jadi pohon kehidupan bagi rumah tangga dan keluarganya. Tidak disebut, tapi ini orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, artinya siapa yang kerja di rumah, di keluarga? Bapak-bapak, kepala rumah tangga, kepala keluarga, kerja, pulang bawa hasil. Bawa hasil dimakan bareng-bareng. Kak dintit dewek, saiki duit lanang, ku duit wedok gitu, ndak saudara ya. Punya kerja, kerjaannya punya hasil, hasilnya dibawa pulang, katanya di sini dikatakan pulang bawa hasil, hasilnya bawa pulang bawa buat makan, dinikmati bareng-bareng. Amin. Ayo ngomong, dinikmati bareng-bareng. Bisa ngomong? 3, 2, 1. Dinikmati bareng-bareng. Bukan gini, iki duwe wedok iki sing etane gitu ya, bukan jago ya, tapi dimakan bareng-bareng gitu ya. Terus dikatakan berbahagia. Saya masih ingat satu ayat di Mazmur, seperti burung pipit membangun rumahnya dan memberikan tempat bagi anak-anaknya. Saudaraku, burung pipit itu yang burung pipit lagi keluar cari makan, cari juga jerami yang dikumpulkan, disusun, saudaraku ya, jadi sarang. Dan di sarang inilah dia punya istrinya, punya anak dan memelihara anak-anaknya gitu. Ini persis, saudaraku ya. Jadi seperti ini ceritanya. Lalu dikatakan istrimu seperti, nah ini pohon anggur. Amin.
Istri seperti pohon anggur yang subur dalam rumah. Baru nanti anak-anak itu jadi bukan cuma pohon jahit, tunas zaitun. Jadi kalau tunas itu masih dipikirkan masa depannya gitu saudaraku ya. Ini pohon, saya sebut sebagai pohon anggur dulu ya. Pohon anggur, makanya cintai istri masa mudamu. Jangan cari istri di masa tua. Amin. Amin. Amin ya. Punya istri di masa muda. Amsal 15 ayat yang ke-18. Diberkatilah kiranya sandangmu. Bukan cuma pangan tapi sandang. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Amsal 19 ayat 22. Tetaplah setia. Ya, yang dikehendaki Tuhan kepada setiap orang adalah kesetiaan. Jadi istri itu disayangi, istri harus jadi buah anggur, sumber sukacita gitu saudaraku ya. Waduh, gimana caranya membawa suasana dalam rumah tangga, dalam keluarga. Istri ini cocok aja. Terus bapaknya ganti, mari kuesel tua lagi gitu. Anaknya mengkeret kabeh saudaraku ya. Puret. Nggak bisa. Itu yang dibenahi oleh Tuhan. Persediaan anggur yang harus disediakan, harus dijagai adalah bagaimana rasa cintamu kepada keluarga rumah tanggamu. Bagaimana rasa tanggung jawabmu bekerja dan menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga dan keluarga. Kalau rumah tangga keluarga ini baik hubungannya seperti Mazmur 128, maka anak-anak generasi berikut akan jadi seperti tunas buah zaitun. Tunasnya zaitun. Itu sebabnya saudara ada ayat yang lain, Mazmur 112 ayat 2. Mazmur 112 ayat 2. Mazmur 112 ayat yang kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Itu masa angkatan anak cucu. Itu masih tunas. Belum zaitunnya. Tapi tunas. Tunasnya apa? Bukan pohon mangga. Walaupun manis tapi tidak tahan uji. Tunasnya pohon zaitun. Jadi anak-anak untuk masa depan punya karakter yang luar biasa bagusnya. Ya. Amsal 17 ayat yang ke-6. Dia adalah mahkota orang tua. Dan anak cucu adalah apa? Mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak cucu. Bangga enggak kalau anakku itu dokter spesialis loh yang di Manado itu. Terus yang satu di Amerika itu pengacara ulung. Yang satu lagi. Kebanggaan orang tua adalah kalau anak cucunya jadi pohon jahit, tunas jahit. Amin. Sebaliknya anak cucu juga ojo sampai izin ngakoni wong tua rek. Siapa kamu? Saya dulu jemaat di sini ada satu orang yang saya kasihan lihat. Sekali waktu ikut saya pergi, terus ditanyai sama makan di satu depot gitu. Ditanyai sama yang punya depot, kamu asal sini? Iya. Loh papamu namanya siapa? Nggak wani ngomong saudara. Aku ya heran, kok gak wani ngomong. Setelah selesai saya panggil pribadi. Lapo gak wani ngomong jenenge bapak? Loh ngaku anak ya gak diakoni kok. Katanya gitu saudara. Kasihan toh? Kebanggaan anak-anak itu adalah orang tua yang baik. Jaga watak karakter karena orang tua itu adalah kebanggaan anak-anak. Dan itu sebabnya orang tua harus bisa supaya anak ini bisa jadi tunas jahit, maka orang tua harus bisa mendidik anak-anaknya sejak dari masa kanak, masa muda. Ojo wis salah sik diwangi, saudara. Wis keliru sik diwangi, anaknya ndak tahu salah bener.
Harus bisa mendidik. Kalau enggak bisa mendidik, soro gitu ya, di Mazmur 127. Anak laki-laki milik pusaka Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan, ayat yang keempat. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Saya ada kirim gambar sih sebetulnya. Anak panah di tangan pahlawan, itu banyak ya. Demikianlah anak-anak pada masa muda terbentuk. Siapa yang bentuk? Ya tangannya pahlawan. Sejauh mana dia dilempar? Ya tangannya pahlawan ini. Siapa pahlawannya? Ada ayat yang lain bilang orang tua yang seperti mengumpulkan anak-anak panah. Jadi orang tua itu seperti pahlawan yang megang anak panah, bisa dikirim kemana saja. Anda sudah bentuk anaknya? Amin. Ulangan 6, tidak saya baca ayat 4. Ketika engkau tadi, istrimu seperti pohon anggur dan anak-anak sekeliling mejamu. Betul ya? Sekeliling mejamu. Di Ulangan pasal 6 salah satunya adalah ketika engkau duduk di rumahmu, ajarkanlah berulang-ulang kebenaran firman Tuhan itu. Supaya tidak kesulitan. Lek cilike sampai masa mudanya tidak pernah dididik firman, saudaraku. Besok tuanya wangil setengah mati. Masa kecil apa yang dilakukan orang tuamu masa kecil, ingat enggak? Anda pasti ingat. Oh, aku dulu kalau meso, saya ingat saya ini enggak ngerti saudaraku ya, tonggo itu meso melok meso. Ambek mama diambil sudah minyak putih masih ditambahi lombok, diudek bareng ditolet gini. Wo jomble. Eling terus aku. Ingat. Jadi masa muda itu adalah masa memori, masih segar, masih polos, masih kosong. Itu harus diisi. Ulangan katakan, ketika engkau duduk, ketika engkau tidur-tiduran, ketika engkau dalam perjalanan, di mana saja engkau berada, lakukanlah, ajarkan berulang-ulang. Hai orang tua, didiklah anakmu ketika masih muda. Amin. Amin. Jadi saudaraku, ini kita baca sebentar. Amsal 19 ayat 13. Amsal 19 ayat yang ke-13. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Pertengkaran makanya ojo sekak geger ambek bojo, aku ya. Seneng lek geger, kalau sing seje. Orang itu kan kalau sama orang jauh sungkan ya, mau geger dimpet gitu saja. Tapi pompongna bojone sing manut di omah, ini digegeri aja gitu. Alkitab nulis apa? Kalau geger dengan istri itu seperti tiris hujan yang tidak pernah habis. Hari ini keluar, selesai tengkarnya. Kira-kira 2 bulan lagi ada persoalan yang mirip. Keluar enggak? Saya tanya, keluar enggak? Wingi ini tak wis tak omongi. Gitu, keluar lagi. Tahun depan, aku ya, ono masalah mirip lagi. Ya wis geser-geser dikit lah. Keluar lagi enggak? Empeto, cok keker wek bojo. Amin. Rumah tangga keluarga yang akhirnya mestinya tambah tua, tambah geger, tambah repot, tambah angel, tambah kaku, saudaraku ya, tambah cerewet lagi. Tapi ingat ayat ini, kalau tak lanjut dikit biar tahu gitu saudara ya. Kalau geger sama istri sampai tuwek diundat-undat. Aku cilik 6 ku biyen sik tas kawin mbok bujui. Wah, eling ndak sampai tuwek. Ayo jujur ngomong. Eling saudaraku. Ingat, ojo bujui bojo saudaraku. Sungguhan. Dan
Di sini juga dituliskan apa tadi? Anak yang tidak dididik adalah apa? Bencana. Bencana loh. Anak ini harusnya jadi mahkota, jadi kehormatan, jadi kebanggaan. Tapi pernah baca enggak di koran? Si Ali sudah putus hubungan dengan keluarga kami. Loh, sampai seperti itu, sampai diumumno di apa? Koran, surat kabar. Dulu di surat kabar, sekarang medsos. Lihat enggak sama saya tiap hari muncul itu. Sampai pegel aku. Apa saudaraku? Di YouTube atau di TikTok itu. Chandra, balekno wange papamu. Itu kerjanya papa dari muda tahu gitu. Wes, besoknya lagi Chandra, ojo dipek kabeh. Anakmu adikmu sik butuh duit gitu. Besok lagi ono saudaraku. Chandra terus, orang yang sama terus. Itu apa pengumuman sebetulnya, iklan enggak pakai bayar di TikTok saudaraku ya. Jadi mempermalukan enggak? Bukan Pak Chandra ini loh, cok sangkano Pak Chandra. Bukan, tapi bener. Yang di TikTok itu, Chandra tolong besok lagi. Chandra, mama ini sakit. Mama ini sakit dibuang ke kemana gitu saudaraku ya. Wes macem-macem. Ya satu itu terus keluar. Anak yang tidak dididik, ingat, jadi bencana bagi keluarga. Itu sebabnya didik anakmu untuk jadi takut akan Tuhan. Tetap jangan bosen-bosen. Lek anaknya bosen ngrungokno babakno. Pokoknya mama papa gak bosen ngomong. Kamu bosen, Tuhan bilang berulang-ulang. Pak Felix itu kalau saya ngomong, itu loh, tonggo itu kok gini ya, misalnya ya, tonggo itu rumahnya dibongkar gitu. Terus liwat lagi kedua, loh omahe tonggo iki dibongkar, wis kedua kali, ngono saudara. Nanti kapan lagi lupa saya, loh omahe dadi apik, wis ketiga kali, ngono. Gak usah berulang-ulang ngomong pisan, eling aku katanya gitu. Tapi ini firman Tuhan di Ulangan pasal 6 kalau tidak salah ayat yang keempat. Ajarkanlah berulang-ulang kebenaran Tuhan. Ayo ajar, kita ngomong, ajarkan berulang-ulang kebenaran Tuhan. 3, 2, 1. Ayo, ajarkan berulang-ulang kebenaran Tuhan. Ya, jangan lupa loh, ngomong terus. Kalau dari muda ngomongnya itu wis balak-balik, berarti tua tambah cerewet, tambah bolak-balik gitu loh saudaraku ya toh. Jadi bukan cerewetnya ojo ngene ojo ngono-ngono, bukan, cerewetnya adalah firman Tuhan yang keluar terus jadi berkat buat anak-anak. Amin. Ayat penutup Amsal 31 ayat 28 dibaca bareng. Amsal 31 ayat 28. 3, 2, 1. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia, pula suaminya memuji dia. Rukun, tidak saling menyalahkan seperti Hawa. Loh ini loh, itu kerjaannya saudaraku, kerjaannya manusia. Timbang aku sing keliru, mending bojoku ae dikelirukno gitu ya. Ya kan? Cari benere dhewe. Ini ndak dibenerkan, memuji, dipuji. Jangan dosa awal itu muncul di masa tua. Hati-hati saudaraku ya. Seringkali orang kalau punya ciri, kalau punya ciri sekarang gitu ya, itu hilang bertobat katanya. Tapi ingat, tobatku kumat, tobatku mat. Kumatnya kapan? Masa tua biasanya kumat. Yang kecil, yang mudanya boleh bertobat masa pertengahan. Masa tuanya kumat. Tobat kumat. Ini ndak, tobat ndak kumat.
sampai masa tua anak-anak bangun, wow mamaku, suaminya, wow istriku, saling memuji. Dan anak juga, wow papaku, wow istri juga, wow anak-anakku, kehormatan bagiku. Amin. Keluarga yang dicipta Tuhan adalah keluarga yang berhasil, bahagia, penuh sukacita, seperti anggur yang menyenangkan Bapa dan menyenangkan. Itu butuh persediaan. Persediaannya apa? Cinta. Amin. Kasih. Kalau kasih Tuhan itu limpah dalam hatimu, engkau tidak akan menyalahkan istrimu, engkau tidak akan menyalahkan suamimu, anak tidak cuma akan menyalahkan bapak dan ibunya, tidak ada itu. Yang ada adalah sujud berlutut. Didoakanlah suami, istri, anak-anak, papanya, mamanya. Doa, dalam doamu engkau menghargai firman Tuhan, taati sepenuhnya, maka air sumur yang sudah tidak ada artinya apa-apa lagi akan berubah jadi air anggur yang lebih manis daripada anggur awal. Sukacita pernikahanmu yang hancur barangkali, rusak, susah, elek, sudah tidak tahu lagi nilainya di mana. Tapi kalau engkau rajin berlutut berdoa, engkau bisa menghargai firman Tuhan dan bisa mentaatinya, maka Tuhan mengubahkan yang ya air sumur itu comboran istilahnya. Jadi sukacita surga lebih daripada yang awal.